warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bersama saya Mas Cipto yang akan selalu memberikan pembelajaran dan informasi serta solusi tentang seputar menangkar cucak hijau, khususnya kurung gantung. Baiklah para kecamania di seluruh Indonesia yang hobi berternak cucak hijau, ini ada pertanyaan dan request dari subscriber yang cucak hijaunya itu sudah ngawin akan tetapi hasilnya zong. Alangkah sayang sekali, itu pun saya juga pernah mengalaminya. Baiklah, saya akan ulas di sini, padahal saya sudah memberikan di konten sebelumnya akan tetapi kurang lengkap kemungkinan, dan ini saya akan berjelas bahwasannya yang mengakibatkan telur zong itu apa saja dan faktor apa saja dan bagaimana solusinya. Baiklah, saya akan memberikan ulasannya sekilas dan padat berisi, mudah-mudahan paham. Yang perlu kita pahamin adalah yang pertama, kita perhatikan pejantannya lebih dahulu, yaitu kita lihat dari segi usia. Pejantan yang kita pakai untuk proses perkawinan ini sudah cukupkah umurnya? Dalam artian apabila ini jantan masih muda, otomatis dia masih belajar dalam perkawinan. Sebagai contoh, pada saat naik itu masih meleset-meleset, pada saat pembuahan itu masih belum tepat, itu biasanya pejantan-pejantan muda yang masih over emosi tapi sel telurnya belum bisa subur. Yang kedua, jantan yang biasanya mempunyai body jumbo alias bulu-bulu tebal ya. Ini silahkan perhatikan pada teman-teman yang mempunyai pejantan yang mempunyai bulu-bulu tebal, apabila sudah ngawin akan tetapi tidak isi, coba pahamin saat proses perkawinan, apakah bulu-bulu itu menutupin alat vital si jantan pada saat perkawinan. Itu kemungkinan banget. Kemudian yang ketiga yaitu jantan yang sedang drop fisik ya. Drop fisik ini bisa diartikan sedang turun bulu, bisa sedang mabung bulu halus ya, lagi drop lah ibaratkannya. Kalau kondisi drop fisik, biasanya sel spermanya itu kurang produktif atau kurang bagus ya. Bisa dikatakan tuh kurang baik untuk perkawinan. Nah, kemudian bagaimana solusinya setelah kita mengetahui hal-hal tersebut? Ya, kita hindarin menggunakan pejantan yang muda. Yang pertama ya. Yang kedua, lihat kondisi fisik si jantan, apa sedang drop fisik atau tidak. Yang ketiga adalah memperhatikan alat vital reproduksi jantan, apakah tertutup bulu-bulu yang tebal atau tidak. Iya, kalau tertutup kita potong saja dengan menggunakan gunting bagian pinggir-pinggirnya saja. Kemudian faktor penyebab kedua adalah dari betina itu sendiri. Yang saya bicarakan dari awal-awal pertama dulu, betina ini sangat berpengaruh sekali. Apabila betinanya kurang sehat atau emang masih muda kita paksa birahi, biasanya ini akan mempengaruhi kesuburan sel telur. Jadi yang pertama, apabila jantan itu sudah bagus, umurnya sudah mapan, tidak ada gangguan-gangguan yang lain, akan tetapi tetap saja tidak isi, berarti faktor betinanya itu yang pertama, gunakan betina yang tua gitu. Jangan menggunakan betina yang muda yang kita paksa birahi. Biasanya ini sel-sel telurnya belum siap karena kita paksa birahi, jadinya dia cuman birahi palsu atau birahi nungging, akan tetapi telurnya telur subur, bukan telur kawin, jadi belum bisa mematangkan sel telurnya. Yang kedua yaitu
betina yang sedang turun bulu ya. Apabila betina sudah tua, sudah mapan, akan tetapi tetap telurnya tidak isi, biasanya kondisi drop fisik, bisa kondisi sedang nggak mood atau psikologisnya terganggu, akan tetapi kita paksakan untuk dikawinkan dan alhasil dia bertelur tapi tidak isi. Hal-hal yang saya sebutkan tadi, bagaimana cara memperbaiki indukan yang mempunyai hal buruk seperti ini, ya kita harus memberikan perhatian khusus ya kepada betina serta kepada si jantan. Kita memahami dari segi fisiknya, dari segi umurnya sebelum kita kawinkan, supaya nanti hasilnya itu tidak mengecewakan. Kita kembali ulang dari nol, dari awal. Baik jantan dan betina kita siapkan fisiknya, terutama kondisi fisiknya. Kalau dia prima sehat, otomatis kesuburan reproduksinya itu baik antara betina dan jantan itu. Tetap kita harus fokus memperhatikan karakter si jantan dan betinanya kembali. Buat om yang di sana yang kemarin request, tetap dicoba lagi. Apabila yang digunakan adalah jantan muda, berarti prosesnya gitu kita coba lagi. Mungkin pertama gagal, kedua gagal, ketiga udah isi, bisa saja kemungkinan. Kemudian sebaliknya, apabila betina yang dipakai muda, yang sudah kita paksa birahi, kita wajib melatihnya dulu benar-benar dia itu sel telurnya itu matang. Kita berikan pelatihan nelor, umpan dulu, dia kita latih ngeram dulu agar dia itu benar-benar kondisinya dalam kondisi baik, psikologisnya baik, otomatis subur kan, vitamin yang dan asupan proteinnya sudah cukup, baru kita mulaikan perkawinan lagi. Kemudian kesimpulan dari hal ini yang menyebabkan terjadinya zong adalah kurang perhatiannya kita kepada karakter yang kita pakai. Maksudnya itu karakter jantannya bagaimana, karakter betinanya bagaimana. Jadi pada saat waktu perkawinan itu kita perhatikan posisi jantannya itu sudah baikkah, atau kondisi jantannya masih muda kah, atau baru turun bulu kah. Berarti kita sendiri yang bisa mencari solusinya. Kemudian sebaliknya, apabila betina yang kita gunakan masih muda, itu juga bisa berpengaruh. Apabila betina yang kita gunakan drop fisik juga masih bisa berpengaruh terhadap sel telur. Buat om yang di sana, mudah-mudahan ini cukup membantu ya. Pokoknya intinya pahamin lagi pada saat mempunyai indukan seperti ini. Jadikan omnya sendiri yang paham. Didasarkan dengan pengalaman saya, coba dicocokkan mana yang cocok, apakah jantannya yang trouble atau betina yang trouble. Coba begitu ya om.